Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Takvim Panjoy Go. Hari ini saya berada di pembibitan dalam rangka melakukan sharing untuk sambung pucuk tanaman kakao. Dalam hal ini yang menjadi fokus kita adalah pengirisan dan penyayatan sambungan baik batang bawah maupun batang atas untuk tanaman kakao. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya Takvim Panjoy Go, dan mantap. Oke, karena kita menggunakan alat yang tajam atau pisau yang tajam, sehingga di dalam melakukan sambung pucuk tanaman kakao itu butuh keamanan dan kehati-hatian yang sangat baik, karena alat yang kita gunakan ini sangat tajam, jangan sampai melukai diri kita. Oke, di dalam sambung pucuk kita melakukan penyayatan pada batang bawah sekitar minimal 30 cm dari atas permukaan tanah atau dari atas permukaan tanah di atas polybag. Oke, kita butuh hati-hati, ini harus kita potong dulu. Cat yang kita gunakan sangat tajam sehingga butuh hati-hati. Oke, perlu diketahui di dalam melakukan sambung pucuk kita harus menyisakan minimal 2 flash atau sekitar 4 lembar daun di bagian bawah. Oke, ini kita potong semua dulu sekitar 30 cm, minimal 30 cm di atas permukaan tanah. Oke, di dalam melakukan penyayatan atau pembelahan, betul-betul kita harus safety dan harus butuh hati-hati. Oke, pertama, kedua tangan harus berfungsi dengan baik, memegang pisau dengan sempurna. Kemudian tangan bagian kiri itu memegang bagian batang dari batang bawah. Oke, ini harus kita gunakan, harus kita terbiasa. Pertama, 2 jari kita masukkan ke bagian batang dari batang bawah. Kemudian kita letakkan pisaunya secara perlahan, dan ibu jari ini menekan bagian atas pisau. Nah, apabila batangnya terlalu keras atau keras, maka pisau kita goyangkan sedikit. Nah, kedalaman belahan atau sayatan itu sekitar 2-3 cm. Oke, kita belah semua. Butuh hati-hati untuk pembelahan. Oke, saya ulangi, kita masukkan 2 jari, kemudian letakkan pisaunya dan gunakan ibu jari untuk menekan. Oke, ini aman daripada kita membelah dengan cara ini. Ini sangat berisiko sekali untuk kena ke bagian jari, berisiko.
3 lebih aman ini, dan ini berfungsi untuk menekan sedikit demi sedikit dan memastikan bahwa pisau masuk dengan pelan. Itu hati-hati, jangan sampai ini lakukan pembelahan dengan ini kalau tidak orang yang terbiasa, terus yang terbiasa. Oke, saya ulangi, masukkan, kemudian letakkan pisaunya, tekan dengan ibu jari dengan kedalaman sayatan sekitar 2-3 cm. Oke, setelah dilakukan pembelahan, dan ini butuh hati-hati dalam pembelahan, jangan sampai bagian belahan ini tidak rapi atau ada serat yang pada bagian sayatan. Nah, kalau ada serat, maka ini akan biasanya menghambat terjadinya penyambungan yang kita lakukan. Oke. Setelah pembelahan, kita melakukan pengirisan entris. Oke. Ini entris sudah saya siapkan. Nah, entris yang kita gunakan adalah entris yang muda, yang berwarna coklat kehijauan. Oke. Dan perlu diingat, entris yang kita gunakan adalah entris yang memiliki calon mata tunas atau mata bagong. Yang ini menjadi calon tunas ke depannya. Oke. Penyayatan juga butuh hati-hati. Pengirisan pada entris itu butuh hati-hati. Nah, ada 2 penyayatan, berada pada bagian dada atau di bagian lutut. Nah, saya gunakan terbiasa dengan meletakkan di bagian dada atau perut. Oke, perlu diingat dalam penyayatan entris, pisau diam di tempat, kemudian entris yang ditarik. Nah, hal ini jangan sampai ada kawan di depan atau teman di depan pada saat kita melakukan pengirisan, kemudian pisau bergerak yang maju, maka kadang-kadang tidak bisa dihindari, itu akan kena yang di bagian depan, sehingga pisau harus diam dan ini yang bergerak. Oke, contohkan. Nah, kita letakkan pisaunya, kemudian kita diam, entris yang ditarik. Oke. Nah, sayatan pada entris itu juga panjangnya kita upayakan 2-3 cm sesuai dengan belahan sayatan belahan di bagian batang bawah. Oke. Bagian atas, kemudian kita balas. Oke. Ini sayaran yang saya buat seperti pantat kapal. Oke. Ini bisa juga kita rapikan, tapi tidak perlu, sudah rapi. Kemudian kita mengambil sekitar 2-3 mata tunas. Ini 1, 2, dan 3. Oke, ini kita abaikan saja. 1, 2. Jangan terlalu banyak. Ini kita. Oke. Nah, kita selipkan pada belahan batang bawah. Sekali lagi kita ambil 2-3 mata tunas, selipkan. Oke. Apabila entris yang kita gunakan lebih besar dari
batang bawah, maka hanya sebagian saja bagian yang kena. Oke. Ini adalah batang bawah yang lebih kecil daripada entris, sehingga pada saat kita selipkan sebagian saja, sebagian mengena di sambungan selipan. Oke. Lihat ini sebagian, dan kita pastikan bahwa antara batang bawah dan batang atas atau entris itu rata. Batang bawah yang kecil, tapi saya mau coba sambungkan dengan entris yang besar. Jadi entris yang besar. Kita ambil dia seperti sampai 3 batang emas. Bagian daripada entris dan kulit bagian batang bawah itu menyambung. Oke. Saya sudah siapkan, ini adalah plastik yang biasanya digunakan untuk pembungkusan es mangga. Oke. Karena saya menggunakan teknik pengikatan pada bagian luar, sehingga entrisnya yang kita tancapkan itu di sungkup. Kita sungkup semua dulu yang telah kita tancapi batang bawah, batang entris. Oke, kita selesaikan dulu semua pembuatan entrisnya. Tapi kita upayakan antara entris dan batang bawah itu harus sama besarnya. Perseratan entris yang kita gunakan adalah sebesar pensil atau dengan umur bibit sekitar 3-4 bulan setelah ditancap biji. Perlu diingat adalah bagian dari sungkup itu harus menyentuh pada bagian irisan. Hal ini untuk mengurangi besarnya penguapan yang terjadi dari sambungan itu yang keluar daripada bagian sayatan, sehingga plastik sungkup itu harus menyentuh pada bagian sayatan bagian atas. Oke, perhatikan, ini harus menyentuh, semua harus menyentuh. Oke, demikian halnya dalam melakukan pengikatan sambungan. Kita harus menggunakan semua bagian tangan kita
itu untuk memegang dan menstabilkan pohon jangan sampai banyak goyang. Oke, ini saya contohkan. Atau bagian ini kita tarik, kemudian nah ini kita masukkan juga ke jari, atau ini itu sama saja bisa. Nah ini untuk agar supaya pada bagian pohon ini tidak bergerak terlalu banyak, karena kalau pergerakan terlalu banyak itu akan mengganggu perakaran. Oke. Nah, bagian ibu telunjuk itu menekan ikatan. Dan kita pastikan antara batang atas dan batang bawah, entris dan batang bawah itu rata. Oke, kita ikat. Ini tidak terlalu lama pengikatan, jangan terlalu keras, santai saja mengikat. Satu. Yang berikutnya sama, perlu perhatikan ini, masukkan bagian ini. Di dalam sambung pucuk tanaman kakao itu ada dua teknik, pengikatan pada bagian dalam dan pengikatan pada bagian luar. Tapi selama ini yang saya lakukan, kedua teknik itu persentase hidupnya sama, sekitar 98-99% sambungan hidup. Perlu diketahui bahwa batang bawah ini saya gunakan dari biji MCC 02 yang sering orang menyebut adalah M45, dan untuk yang bagian ini saya melakukan penyambungan menggunakan entris dari S2 atau Sulawesi 2. Nah, hal ini dilakukan karena pada bagian lain saya menyambung dengan menggunakan MCC 02. Nah, S2 Sulawesi 2 ini hanya sebagai tanaman selingan di dalam kebun untuk menjadi tanaman pejantan dari 45, yang dimana 45 tidak mampu melakukan perkawinan sendiri secara maksimal, sehingga harus ada tanaman lain, jenis lain untuk melakukan atau mengawini atau melakukan penyerbukan di dalam bunga dari MCC 02, sehingga saya gunakan S2 sebagai tanaman penyeling untuk selingan di dalam kebun. Selama pengamatan saya, penyambungan ini berhasil. 2 minggu setelah sambungan itu sudah akan kelihatan calon dari tunas baru dari tanaman sambungan. Nanti saya akan perlihatkan umur 2 minggu setelah sambungan bagaimana panjang tunasnya. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan memperlihatkan sambungan kakao yang berumur 2 minggu setelah sambung. Oke, ini adalah sambungan yang telah berumur 2 minggu setelah sambung. Kita lihat, ini
sudah panjang. Kita lihat tunasnya dan panjang, berumur 2 minggu setelah sambung. Oke, ini saya akan buka sungkupnya, kita lihat. Oke, ini adalah sambungan yang 2 minggu setelah sambung, yang sungkupnya telah saya buka. Oke, ini, dan ini adalah bibit yang telah berumur 4 minggu setelah sambung. Sebagian ini adalah sulaman, masih terikat. Ini sulaman umur 3 minggu setelah sambung. Ini adalah tanaman 4 minggu setelah sambung, dan cukup baik. Ini adalah klon MCC 02 atau yang sering disebut dengan 45. Oke, ini yang 3 minggu setelah sambung. Oke, ini yang 2 minggu. Lihat, saya cabut. Oke, demikian yang menjadi sharing kita pada hari ini. Semoga hal ini menjadi bahan acuan dari teman-teman yang fokus pada pembibitan tanaman kakao, baik yang berskala bisnis dalam skala besar maupun kecil, dan bagi petani yang mau melakukan penanaman sendiri di kebunnya dan melakukan penyambungan sendiri bibit yang akan ditanamkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam. Dan oke, mantap.